Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan yang terhormat Bapak Didi Gunawan, SDMM. Kami dari kelompok yang membahas lebih lanjut mengenai manajemen surat berharga. Jadi untuk itu mari kita simak video berikut. Halo guys. Nah, sebentar, aku pengen ramal dulu nih. Aku ramal, pasti kalian lagi cari tahu apa itu manajemen surat berharga ya kan? Yaudah deh, kalau kalian pengen tahu, ayo ikutin aku ya. Daripada sama penasaran juga ya kan? Oke, siap-siap ya, kita ingin bagi-bagi ilmu nih guys. Dan jangan lupa dicatat, oke? Dan sebelum ditonton, jangan lupa like, share, dan subscribe juga, oke? Hai teman-teman, kalian tahu nggak apa itu manajemen surat berharga? Nggak tahu tuh, emang apa itu manajemen surat berharga? Baiklah, saya akan menjelaskannya, dan jangan lupa dicatat juga ya. Oke. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manajemen surat berharga, maka kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian surat berharga. Surat berharga merupakan dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya untuk pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Dan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbankan menyatakan surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, ataupun suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Sedangkan pengertian dari surat berharga negara atau SBN ialah sebuah dokumen penting yang dipublikasikan oleh pemerintah untuk mendanai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai suatu instrumen investasi karena bisa memberikan keuntungan bagi para investornya. Aku ingin bertanya nih, teori-teori apa saja sih yang secara yuridis surat berharga memiliki kekuatan yang mengikat? Nah, baiklah, saya akan menjawabnya. Ada 4 teori. Yang pertama, teori kreasi. Menurut teori ini, surat berharga mengikat di mana penerbit terikat karena telah menandatangani surat berharga tersebut, meskipun surat berharga telah berpindah tangan kepada pihak lain. Yang kedua, teori kepatutan. Menurut teori ini, penerbit terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya. Namun, jika pemegang tergolong tidak pantas atau memperolehnya dengan mencuri, maka penerbit tidak terikat untuk membayarnya. Yang ketiga, yaitu teori perjanjian. Menurut teori ini, surat berharga mengikat karena penerbitnya telah membuat perjanjian dengan pemegang surat berharga tersebut untuk melakukan pembayaran, termasuk jika surat berharga berpindah ke pihak ketiga. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah teori penunjukan. Menurut teori ini, penerbit terikat karena pihak pemegang menunjukkan surat berharga kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran. Sebelum surat berharga ditunjukkan kepada penerbit, keterikatan penerbit untuk membayar belum ada. Oke, baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Adapun fungsi-fungsi surat berharga adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai legitimasi. Surat berharga adalah surat legitimasi, artinya sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan tersebut. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbit surat berharga.
Fungsi yang kedua ialah surat bukti utang. Sesuai dengan unsurnya, surat berharga juga berfungsi sebagai surat bukti tuntutan hutang. Artinya, ada perikatan yang harus ditunaikan oleh penanda tanganan akta. Sebaliknya, penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut. Yang ketiga adalah pembawa hak. Dalam kaitannya dengan fungsi pembawa hak, maka dalam surat berharga, pemegang hak dapat menuntut sesuatu kepada debitur, sehingga hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Fungsi yang terakhir adalah mudah dijual belikan. Salah satu fungsi lain dari surat berharga adalah alat untuk memindahkan hak tagih. Artinya, dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pemegang berikutnya setiap saat apabila dikehendaki oleh pemegangnya. Namun dengan catatan harus diberi bentuk kepada pengganti atau aan order, atau bentuk kepada pembawanya atau aan tunder. Nah, tujuan investasi yang baik itu seperti apa ya? Baiklah, sebelum saya menjawab mengenai tujuan investasi, pertama-tama saya akan menjelaskan dahulu apa itu investasi. Investasi itu adalah sebuah aktivitas menyimpan atau mendapatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Seorang yang berinvestasi disebut dengan investor atau penanam modal. Investasi erat kaitannya dengan bisnis. Namun di luar itu ada banyak investasi yang tidak terikat bisnis. Ada banyak investasi non-bisnis yang belakangan diminati oleh masyarakat dengan tujuan investasi untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Jadi, tujuan investasi adalah yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapatkan penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengolahan makanan cepat saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda, tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Yang kedua, mengembangkan usaha. Selain mendapat penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Dan yang ketiga, jaminan dalam bisnis. Jika Anda menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Jadi, sebenarnya tujuan investasi bukan untuk menjadikan seorang investor cepat kaya. Bagaimanapun investasi harus dijalani dengan sabar, komitmen yang kuat, serta tetap tenang ketika pasar berfluktuasi. Tapi bukan berarti investasi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Ada banyak investasi jangka pendek yang juga sangat menguntungkan sama dengan investasi jangka panjang. Lalu apa itu yang dimaksud dengan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang? Nah, investasi jangka pendek adalah investasi yang biasanya kurang dari 3 tahun yang kemudian dapat Anda konversikan dengan uang atau jual. Contohnya, obligasi jangka pendek, sertifikat deposito, dan pasar saham. Sedangkan investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Investasi jangka panjang sangat cocok untuk Anda yang hendak menabung untuk tujuan yang cukup lama. Contohnya, menikah, dana pensiun, dan biaya pendidikan. Ketika Anda memutuskan mengambil investasi jangka panjang, pastikan tidak akan mengambil dana sebelum 3 tahun. Contoh, investasi jangka panjang reksadana yang bersifat agresif dengan nilai pengembalian tinggi.
ada 4 faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. 1. Tingkat risiko investasi. Melakukan investasi berbeda dengan menabung, di mana terdapat risiko kehilangan uang. Suatu investasi yang mendatangkan keuntungan tinggi, tingkat risikonya akan tinggi pula. Oleh karena itu, jika seorang investor ingin mendapatkan keuntungan besar dari investasi, harus siap dengan risiko kehilangan uang apabila terjadi kerugian. Faktor yang kedua yaitu stabilitas investasi. Masih berhubungan dengan faktor pertama, stabilitas dari suatu produk investasi juga dipertimbangkan oleh investor. Misalnya, investasi seperti saham sangat bergantung pada fluktuasi pasar. Ketika kondisi pasar sedang baik, maka harga saham cenderung naik. Namun, saat pasar sedang kacau, harga bisa turun drastis. Faktor yang ketiga ialah kondisi negara. Faktor yang dipertimbangkan investor selanjutnya adalah situasi dan kondisi di suatu negara yang punya pengaruh besar terhadap pergerakan pasar serta iklim investasi. Negara yang memiliki stabilitas ekonomi dan politik yang baik serta memberi kemudahan bagi investor asing akan lebih disenangi oleh investor. Sedangkan saat suatu negara mengalami krisis ekonomi atau situasi politik memanas, akan sangat berdampak pada investasi seperti saham dan mata uang yang bergantung dari pasar. Dan faktor yang keempat adalah perubahan suku bunga. Suku bunga ditetapkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini yakni Bank Indonesia atau BI. BI mengatur dan menetapkan suku bunga dengan tujuan menstabilkan nilai tukar rupiah. Saat suku bunga sedang turun, investor akan terdorong untuk berinvestasi, terutama ke saham atau obligasi yang imbal hasilnya tinggi. Sebaliknya, ketika suku bunga sedang naik, investor jadi ragu menanamkan modal dan menyebabkan investasi lesu. Tingkat suku bunga yang rendah menandakan bahwa perekonomian negara dalam kondisi yang stabil. Kebijakan suku bunga yang diturunkan dapat mendorong lebih banyak investasi. Baiklah, untuk materi kami yang terakhir, kami akan membahas mengenai jenis-jenis surat berharga. Ada banyak jenis-jenis surat berharga, tetapi tenang saja, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Jenis-jenis surat berharga. 1. Wesel. Wesel merupakan surat berharga yang menyebutkan tanggal dan tempat penerbitannya. Wesel juga merupakan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak pemegang tersebut, di mana pembayaran dilakukan oleh pembayar. Pihak-pihak yang terlibat dalam surat wesel adalah sebagai berikut. 1. Penarik adalah pihak yang menerbitkan surat wesel atau disebut juga sebagai penerbit. 2. Tertarik adalah pihak yang diberikan perintah tanpa syarat untuk membayar surat wesel atau disebut juga sebagai tersangkut. 3. Akseptan adalah pihak yang telah setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar, di mana sebelumnya sudah membubuhkan tanda tangan pada wesel tersebut. 4. Pemegang pertama adalah pihak yang pertama kali memegang atau menerima wesel tersebut. 5. Pengganti adalah pihak yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya. Dan yang keenam, endosan adalah pihak yang mengalihkan surat wesel kepada pemegang selanjutnya. Surat wesel minimal harus berisi syarat formal sebagai berikut. Yang pertama, tulisan surat wesel. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. 3. Nama tertarik atau orang harus membayar. Keempat, tanggal pembayaran. Kelima, tempat pembayaran. Keenam, orang yang kepadanya wesel harus dibayar. Ketujuh, tanggal dan tempat wesel ditarik atau diterbitkan. Kedelapan, tanda tangan penerbit wesel atau penarik. 2. Cek.
Cek merupakan surat berharga yang memberikan perintah tanpa syarat oleh penarik atau penerbit untuk membayar kepada pemegang atau pembawanya. Pembayaran dilakukan oleh pihak pembayar, yaitu bank, dari penarik selaku penerbit cek. Syarat-syarat formal surat cek adalah sebagai berikut. 1. Tulisan cek. Kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, nama tertarik atau bank yang harus membayar. Keempat, tanggal pembayaran. Kelima, tempat pembayaran. Keenam, tempat dan tanggal cek ditarik atau diterbitkan. Ketujuh, tanda tangan penerbit cek atau penarik. 3. Surat sanggup. Surat sanggup merupakan surat kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar atau pengakuan hutang kepada pihak yang memegang atau pembawanya, di mana pembayaran diatur untuk dilakukan pada waktu tertentu yang ditentukan oleh penerbit. Syarat-syarat formal surat sanggup adalah sebagai berikut. 1. Tulisan surat sanggup. 2. Kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, penetapan tanggal pembayaran. Keempat, penetapan tempat pembayaran. Kelima, tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan. Keenam, tanda tangan penerbit. Ketujuh, nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya pembayaran akan dilakukan. 4. Biljet atau giro. Biljet atau giro merupakan surat yang berisi perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindah bukukan sejumlah uang yang ada di rekening giro bank milik penerbit untuk dipindah bukukan atau ditransfer baik ke bank yang sama maupun bank lain milik pihak yang namanya tercantum dalam giro tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam biljet atau giro. 1. Penarik adalah pihak yang memiliki rekening giro di bank yang menerbitkan atau menandatangani biljet atau giro sebagai pihak yang memerintahkan bank untuk melakukan pemindah bukuan. Yang kedua, bank penyimpanan dana atau tertarik, yaitu bank di mana terdapat rekening giro dari penerbit. Yang ketiga, bank penerima, yaitu bank di mana terdapat rekening pembawa sehingga ke dalam rekening tersebutlah dana ditransfer. Dan yang keempat, pemegang, yaitu pihak yang memegang biljet atau giro yang namanya tercantum dalam biljet giro tersebut. Dan yang kelima adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1-3 bulan dengan sistem diskon atau bunga. Tujuan penerbitan SBI adalah sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer atau uang giral dan uang kartal di Bank Indonesia yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh Bank Indonesia untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. Tata cara transaksi penjualan sertifikat Bank Indonesia adalah: penjualan SBI dilakukan dengan cara lelang. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari Selasa. Lelang SBI diadakan setiap hari Rabu dan dapat diikuti oleh seluruh bank umum, pialang pasar uang, dan pialang pasar modal dengan penyelesaian transaksi hari Kamis, dan sebagainya. Nah, itu dia tadi video materi mengenai
manajemen surat berharga. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. See you next video. Bye.